lumayan lah. Oke guys, kita hari Minggu tanggal apa nih? 10. 10 ya. Baru saja kita menuntaskan hampir ya ke garis finish. Hampir finish. Beberapa hari menjelajahi keaslian hutan adat Desa Guguk, Kecamatan Renap Barat, Provinsi Jambi. Kita dengarkan secara singkat tentang hutan adat Guguk yang langsung kita bincang-bincang dengan Ketua KPHA ya. Pertama kenalkan dulu dirinya, kemudian sedikit kawan-kawan ingin mendengarkan hutan adat Guguk di desa Guguk ya. Silakan Bang. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sofian Hadi. Saya selaku Ketua Pengelola Hutan Adat Desa Guguk dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Hutan adat Guguk mulai di SK-kan oleh Bapak Bupati Merangin pada tahun 2003 dan sampai sekarang masih eksis dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan. Kami sebagai pengurus tetap melaksanakan amanah dan kepercayaan diberikan oleh pemerintahan Desa Guguk untuk mengelola dan melestarikan hutan adat Guguk yang telah kami jaga selama ini. Berapa luas kawasan hutan di desa Guguk? Luas hutan adat Desa Guguk yaitu 690 hektar yang terdiri dari berbatas dengan Desa Parikjun Tanjung, Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Murau-Siau, dan secara topografi memang hutan adat Guguk itu daerah berbukit yang dulunya juga menyimpan sejarah yang cukup panjang, karena di dalam kawasan hutan adat Guguk ada juga jalan ex Belanda yang dulu dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Guguk maupun desa tetangga sebagai transportasi yang dibuat untuk kepentingan masyarakat Desa Guguk dan masyarakat desa lain. Bicara pelestarian hutan, tentu di dalam menjaga hutan sampai saat ini itu tentu punya tantangan-tantangan yang cukup berat untuk menjaga eksistensinya, untuk tidak merusak, kemudian menjaga makhluk-makhluk dalamnya termasuk pepohonan di dalam. Itu tantangan terberatnya apa Bang untuk kekinian? Perlu kami informasikan bahwa pada tahun 2003 semangatnya untuk membentuk hutan adat Guguk. Hutan adat adalah sebagai cadangan kayu untuk anak cucu untuk masa depan. Oke, regenerasi untuk masa akan datang ya. Karena kita tahu kayu semakin susah dan semakin langka dan harganya cukup mahal. Maka semangat di awal adalah menjaga dan memanfaatkan untuk cadangan kayu untuk masa depan, untuk anak cucu. Untuk anak cucu di masa akan datang. Oke. Tantangannya apa Bang yang terberat kira-kira menjaga ini kan? Kalau warisan ya, semacam warisan ya kan? Kalau untuk tantangan kita memang dihadapkan pada ini, pada persoalan, lagi persoalan ekonomi. Karena yang melanggar, kalau ada pelanggaran itu memang masyarakat luar dan masyarakat kita sendiri. Nah, tantangannya memang cukup berat dan harus memang penyelesaian secara ini dulu, secara adat. Oke. Nah, kalau ada pelanggaran itu kita selesaikan secara adat. Tapi kalau itu tidak selesai, baru kita ini kan kena hukum yang lebih tinggi lagi. Ya, ada para penegak hukum. Apa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para perusak Bang? Satu, penebangan kayu secara liar. Kedua,
pencurian satwa, Satwa ya. Memikat seperti memikat burung. angkat burung, ya, Itu nggak boleh tuh Pak ya? tidak boleh. Oke, oke. Kalau sekarang kan burung jadi ini, Ya. ada yang kategori langka. Iya. Berarti itu dilarang juga di dalam kategori ini hutan adat di Iya, hutan adat gugur. iya, Itu dilarang, juga pelanggaran nanti ya. pelanggaran. Nah, secara hukum pelanggarannya denda secara adat, kan. Kalau tidak selesai, Baru kita para ke penegak aparat hukum, ya. kalau aktivitas selain penambangan yang liar sekarang ada. Iya tadi pencurian satwa tadi. Iya, iya. Rata-rata memang burung, kemudian satwa lahir seperti kijang, kan. Iya, iya, iya. Itu tidak boleh ditembak. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, dari itu kan sebuah pelanggaran, kemudian tidak boleh. Apakah memang tidak boleh tidak bisa dimanfaatkan sama sekali kira-kira? Gimana Nah, cara memanfaatkannya yang memang dibolehkan secara hukum adat yang sudah disepakati dan ini hukum yang ada di Indonesia? Gimana pemanfaatan yang bisa gitu? nah, Legal. sebenarnya bukan tidak boleh, Mm-mm. kan kita punya aturan. Ya. Nah, misalnya ada satu keluarga yang ingin ini misalnya bikin rumah, terus kayu kan semakin payah, semakin mahal, Mm. dan itu bisa bisa ambil di dalam hutan adat dengan Ada ketentuan. pengaturan. Ada pengaturan Oh, di Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. di antara gimana contohnya itu, Pak? Nah, misalnya si A mau mengambil kayu misalnya 5 kubik. Nah, terus mengajukan permohonan kepada kami selaku pengurus. Nah, kami selaku pengurus langsung mengecek ke lokasi sesuai kebutuhan kayu mana yang harus diambil. Nah, kemudian setelah ini sudah dicek, kami membuat surat kepada kepala desa sebagai rekomendasi supaya dikeluarkan kayu yang diminta tersebut. Nanti boleh untuk dimanfaatkan Ya, untuk ya. kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Kalau untuk dijual belikan tidak boleh. Tidak boleh. Ya? Tapi kalau untuk fasilitas umum boleh. Fasilitas umum dan untuk Tempat kebutuhan ibadah. keluarga Ya, ya. masyarakat ya, itu diperbolehkan untuk sesuai kebutuhan ya. Ya. Kemudian kalau boleh tahu apa satwa-satwa yang ada di dalam Bang? Di dalam. Kalau satwa-satwa yang berada dalam kawasan hutan adat cukup banyak sebenarnya, ya. Karena kita pernah memasang kamera trap namanya. Ya, ya, ya. Nah, maka terdeteksi macam-macam jenis satwa seperti harimau, Ya. beruang, Uang. tapir, kijang, burung kuau, kucing batu, dan lain sebagainya. Ya, ya. Cukup banyak. Kalau ini pohon apa yang ada dalam? Nah, kalau di hutan adat Bugu itu pohon endemik adalah pohon mempiai namanya. Mempia ya. Nah, sejenis kulim. Ya, ya, ya. Nah, itu paling banyak di dalam. Terus kemudian juga ada pohon meranti. Berarti ya. Ya, meranti. Kalau kategorinya kelas 2 untuk bangunan rumah, untuk apa? Untuk di atas kan, untuk alat-alat di atas. Kalau untuk diameternya ukurannya yang paling besar di hutan adat Guguk Bang, paling besar. Nah, pernah kita temui itu yang paling besar diameternya 560. 560 Ya. ya, 5,5 meter ya. Ya, 5 meter setengah. Kalau ukuran kita lingkari dengan orang mungkin sekitar 4 sampai 5 orang baru ketemu tangan. Orang baru ya. bisa ini ya. baru ketemu. Iya. Mungkin Katanya masih juga banyak yang ada lain. Iya, ya. Masih banyak yang lain. Katanya kayak seperti bunga rafflesia juga ada. Ada. Ada ya. Ya, pernah kita sekali melakukan patroli, kita ketemu bunga rafflesia. Yang sedang belum mekar. Oh, belum mekar. Ya? Belum. Tambahan lain yang perlu Iya. dieksplor. Kemudian informasi kepada pecinta lingkungan, kepada kawan-kawan semua, hutan adat Guguk menawarkan berbagai macam-macam
ini Wisata. wisata, baik wisata air, wisata trekkingnya yang cukup menantang seperti Iya. kita tadi. Iya. Nah, Kita kalau udah mau nyoba nih. trekking, kita harus Perdana. punya fisik kuat. Iya, jangan salah passion ya. Jangan salah passion. Pakai channel lepis. Iya, itu kita tuh. Iya. Jadi karena kita adalah anak baru di dunia ini, tapi namanya ini ya kita di lapangan tetap semangat menuntaskan. Siapa yang mau menyiksa diri silakan. Nah, yang mau nyiksa diri silakan di sini kata Pak Sekdes. Dia lagi ini masak mie, lapar katanya kan. Ya, kita sudah berada di finishing terakhir. Nanti Keren kita ya. coba tanya tip ya, tip trekking di hutan adat Guguk sama guide-nya nanti ya. Nanti setelah ini kita akan obrolin soal tip dan trik bagaimana untuk menjelajahi hutan adat Guguk. Kita nanti kita tanya sama narasumber ataukah yang juga guide di hutan adat Guguk. Rokok. Oke. Nah, gini Bang. Katanya ya, saya potong dong.